Pemirsa, mewujudkan proses pengadaan yang transparan serta melakukan efisiensi belanja pemerintah merupakan arahan Presiden Jokowi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Lalu bagaimanakah cara LKPP mendorong kementerian, lembaga dan pemerintah daerah agar dapat melakukan percepatan barang dan jasa? Saya akan membahasnya dengan dua narasumber di studio dan juga satu dari luar. Yang pertama adalah Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau Pak Hendi. Selamat malam Pak Hendi. Selamat malam Mbak Silvi. Dan berikutnya ada Bupati Kendal Diko M. Ganinduto. Mas Diko, selamat malam. Malam Mbak. Baik, dan juga bergabung dari luar studio Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Selamat malam Pak Bobi. Ya, selamat malam Mbak. Baik, oke, tiga narasumber sudah bergabung. Saya akan langsung ke Pak Hendi dulu. Siap. Jadi kita ingin tahu cara pengadaan barang jasa supaya bisa dilakukan secara transparan, efisien dan efektif itu bagaimana Pak? Ya, yang pertama yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana penguatan regulasi. Kan dulu pengadaan barang jasa itu pakai Perpres 16 tahun 2018. Kita udah revisi 2 kali nih. Supaya kemudian ada kemudahan, ada kecepatan daerah untuk bisa melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan aturan. Yang kedua, pasti kita juga hari ini lagi merubah sebuah platform ya, namanya percepatan digitalisasi. Kita udah ketemu Telkom, alhamdulillah per tahun ini sudah ada kerjasama bantuan dari Telkom untuk bisa mempercepat proses digitalisasi sehingga transaksi nanti akan lebih cepat karena model e-katalog seperti marketplace yang lain. Ya. Nah yang ketiga fungsi kita adalah bagaimana SDM kita bisa lebih profesional. Maka pelatihan di tempat di pemerintah daerah, kementerian, lembaga terus dilakukan sampai dia punya sertifikasi pengadaan barang jasa. Dan yang keempat yang paling penting adalah kontrol lewat Monef. Kalau menyangkut pemerintah daerah pasti kita koordinasinya dengan Pak Mendagri. Kalau menyangkut ke kementerian lembaga kita koordinasinya dengan Pak Menko Marifest. Nah itu semuanya adalah bagian daripada upaya kita untuk bisa memenuhi harapan Pak Presiden. Ada 5. Produk dalam negerinya semakin meningkat, UMKM-nya semakin meningkat, transparansi bisa terpelihara, percepatan anggaran dan efisiensi. Oke, kita ingin contoh nyatanya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Sudah ada Mas Diko di sini sebagai Bupati Kendal dan nanti saya juga akan ke Pak Bobi. Kalau Mas Diko, upaya dari Pemkab Kendal untuk bisa mendukung langkah yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Hendi dalam pengadaan barang dan jasa supaya transparan, efisien dan efektif, apa yang sudah dilakukan Pak? Ya, jadi sebenarnya selain transparan, efisien, efektif itu, kalau kita di daerah kita merasa dengan adanya transformasi e-katalog seperti ini, tentunya ini juga bisa mengkontrol pertumbuhan dan pergerakan ekonomi di daerah gitu. Jadi ada beberapa upaya yang sudah kita lakukan di pemerintah Kabupaten Kendal. Yang pertama, kita ingin membenahi SDM dulu. Karena tentunya kita ingin memastikan bahwa SDM di daerah kita, khususnya di Kendal, itu sertifikasi kompetensinya terkait pengadaan barang dan jasa ini harus kita tingkatkan terus gitu. Nah, itu yang pertama, agar kita bisa memfasilitasi seluruh masyarakat yang ada di Kendal, khususnya stakeholder terkait dengan e-katalog ini. Yang kedua, tentunya kita melakukan survei berkala terkait dengan harga yang beredar di Kabupaten Kendal untuk bisa melihat kewajaran dan juga memastikan bahwa efisiensi ini bisa kita jaga gitu. Dan yang ketiga, kita juga ingin meningkatkan toko-toko online. Dan ini juga kita berkolaborasi dengan Mas Hendi. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi juga karena Mas Hendi ini enak gitu. Jadi kalau saya kemarin di Kendal, saya minta tolong Mas Hendi bisa nggak timnya turun langsung ke Kendal untuk memberikan pemaparan, sosialisasi, dan Mas Hendi langsung turun ke Kendal. Nah ini juga untuk bisa memberikan sosialisasi kepada seluruh stakeholder untuk bisa meningkatkan toko-toko online yang ada di Kabupaten Kendal. Yang keempat tentunya harapan kita terkait dengan transparansi, kita ingin mendorong server yang selama ini kita miliki di lokal di Kendal ini ingin kita transform ke LKPP pusat. Jadi itu beberapa upaya kita agar pengadaan barang dan jasa sesuai dengan apa yang diharapkan LKPP ini bisa berjalan dengan baik. Tapi terlihat ya bagaimana koordinasi komunikasi antara LKPP dengan pemerintah daerah itu mudah sehingga ini yang bisa mempercepat tadi langkah-langkah untuk transparansi. Kunci utamanya. Baik. Sekarang sudah ada Pak Bobi juga. Pak Bobi, ini kalau yang saya baca Pemkot Medan ini juga menjadi salah satu yang memiliki transaksi terbesar dalam penyelenggaraan e-katalog lokal. Rahasianya supaya bisa menjadi salah satu yang terbesar dalam hal transaksi ini apa Pak Bobi? Baik Mbak, pertama izinkan saya menyapa
Mas Hendy, guru Siap, saya juga Mas Bobi. beliau, nih, Mbak, dan sahabat saya Mas Diko. Ya terima kasih. Memang Kota Medan, alhamdulillah di tahun 2022 kemarin transaksi e-katalog kita memang mencapai 700 miliar lebih, Mbak, 714 miliar lebih. Dan dari 714 miliar lebih ini 713 miliar itu diantaranya kita alhamdulillah kita inisiasi dari pemerintah Kota Medan sendiri. Artinya dari 714 miliar itu 713 miliarnya itu kita gunakan produk-produk dalam Kota Medan sendiri, para pelaku UMKM kita. Dan kalau ditanya kenapa bisa angka sebesar itu, kita dorong pertama sekali itu adalah dari dinas-dinas yang memang penggunaan anggarannya di Kota Medan itu sangat besar. Salah satunya adalah Dinas PU contohnya. Ini kita dorong menggunakan e-katalog. Contoh salah satunya itu seperti pengaspalan, pembuatan drainase, UDIJ kita full kita gunakan menggunakan e-katalog. Karena itu capaian kita bisa sangat besar karena di sana memang anggarannya di dinas kami sendiri memang untuk di PU sangat besar, dan ini juga mempercepat dan memperbesar angka. Dan di info sedikit Mbak boleh sombong sedikit, di 2023 ini sampai dengan bulan Maret ini transaksi e-katalog kami sudah mencapai angka 200 miliar lebih, Mbak. Mudah-mudahan lebih besar. Baru bulan Maret sudah 200 miliar ya? Oke. Itu nggak sombong tapi fakta itu. Nggak sombong tapi fakta itu Pak Bobi, kata Pak Hendy. Oke, baik, menarik sekali ya ketika Pak Bobi, Mas Diko, dan juga Pak Hendy sudah sedikit menyebutkan tadi, menyentuh bagaimana produk UMKM ini menjadi salah satu kekuatan dalam e-katalog kita. Kita akan membahas lebih jauh nanti bagaimana untuk menguatkan produk-produk UMKM dalam e-katalog pengadaan barang dan jasa LKPP. Kami akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda berikut ini. Baik, pemirsa, kami lanjutkan kembali masih dengan Pak Hendy, Mas Diko di studio, dan juga Pak Bobi dari luar studio. Pak Hendy, kalau kita bicara katalog elektronik, seberapa akurat itu betul-betul bisa menguatkan penggunaan produk dalam negeri PDN lewat e-katalog ini? Iya, kalau lewat katalog itu kelebihannya satu, cepat. Kalau misalnya kawan-kawan daerah maupun kementerian lembaga masih model yang tender gitu kan, itu sampai 45 hari. Belum lagi kalau sanggah, belum lagi kalau gagal lelang, nggak terserap-terserap. Tapi kalau lewat katalog itu kita bisa tinggal klik hari ini, bandingkan semua produk, misalnya tadi Mas Bobi cerita aspal. Penyediaannya aspal mana saja, mana yang paling murah dengan kualitas yang sama. Diklik, langsung bertransaksi, langsung bisa digelar besoknya. Jadi artinya secara waktu pasti cepat. Kalau lebih cepat berarti lebih efisien ya Pak, secara cost ya? Iya, efisien cost, efisien waktu, pasti juga berpengaruh pada kecepatan untuk bisa dirasakan masyarakat. Kan. Kemudian dengan lewat katalog juga kita bisa lihat komponen dalam negerinya. Karena untuk tayang di katalog, itu kalau itu produk industri mesti mencantumkan TKDN. Kemudian dia dari sisi pengusaha kelompok mana nih, kecil, menengah, besar, itu pasti terlihat. Sehingga dengan demikian misalnya Mas Diko selaku kepala daerah dengan model transaksi katalog, dia akan tahu, klik gitu ya. Oh, yang terlibat kelompok kecil menengah berapa, yang terlibat kemudian produk dalam negerinya berapa. Saya apresiasi juga untuk Mas Bobi, Mas Diko, dan teman-teman yang hari ini mereka sudah sangat membiasakan untuk bisa berpihak pada produk dalam negeri dan UMKM. Makanya yang tahun ini sih fokus kita adalah bagaimana peningkatan transaksi lewat e-katalog. Karena Pak Presiden sendiri kemarin lewat Pak Menko Marifest juga sudah mentargetkan tahun ini paling tidak ada 500 triliun dari semua APBN APBD yang transaksinya lewat e-katalog. Oke. Nah, kalau kita lihat Kendal, seberapa kuat itu keberpihakan terhadap produk dalam negeri, sektor UMKM untuk bisa nantinya ada di LKPP e-katalog itu? Ya, sebenarnya kita kalau di Kendal memang salah satu pilar pembangunan kita itu adalah UMKM. Jadi kita fokus menggerakkan UMKM, mendorong UMKM untuk menjadi ujung tombak daripada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal gitu. Jadi memang kita hari ini fokus bagaimana memberikan pembimbingan, bagaimana memberikan sosialisasi, bimbingan teknis kepada mereka, sehingga hari ini memang kita punya target-target tertentu untuk bisa meningkatkan pelaku UMKM agar bisa lebih banyak lagi masuk ke dalam
e-katalog ini gitu. Jadi memang hari ini datanya yang tadinya sebelum ada sosialisasi dari LKPP itu baru ada 200 transaksi per bulan dari pelaku UMKM, hari ini transaksi kita udah ada 400 per bulan gitu. Jadi naiknya sudah hampir 100%, dan ini terus kita dorong juga ke depan, ekosistemnya kita bentuk dalam rangka kita ingin mendukung daripada program pemerintah pusat yaitu mensukseskan P3DN. Dan kita juga di Kendal untuk UMKM-nya itu udah di angka 40% untuk TKDN-nya, dan kalau keseluruhan udah di angka 90%. Oke, kalau untuk di Medan bagaimana ini Pak Bobi? Fokus dari Pemkot Medan untuk bisa lebih meningkatkan e-katalog ini lokal ya, yang lokal demi memajukan produk dalam negeri seperti apa? Ya, saya mau sombong lagi lah nih Mbak, kayak gitu kok tadi diizinkan sombong. Sombong selagi kalau itu untuk fakta produk- nggak apa-apa Pak. Pak Bobi, suaranya hilang, apakah jadi unmute? Sudah Mbak dengar? Ya, sudah Pak, silakan dilanjutkan. Ya, mohon maaf nih Mbak. Kalau untuk produk, kami rasa produk-produk UMKM Kota Medan luar biasa Mbak, bagus. Yang pertama yang kami lakukan itu adalah bagaimana para pelaku UMKM ini paham dulu. Bagaimana mereka bisa mendaftarkan diri, masuk ke etalase, masuk ke e-katalog Kota Medan. Nah ini kami kemarin, saya mewajibkan kemarin salah satunya sampai tingkat kewilayahan di kecamatan, kami punya 21 kecamatan, ini wajib paham juga Mbak. Gimana sih caranya para pelaku UMKM yang sudah didata di wilayah mereka, bagaimana cara mendaftarkan, bagaimana prosedur mendaftarkan para pelaku UMKM, produk-produknya itu ke e-katalog Kota Medan. Yang kedua, menurut saya bagi para pelaku UMKM ini, kuncinya itu adalah yang setelah produk mereka dibeli, ini kita harus bisa melihat juga Mbak, kadang-kadang produk UMKM ini oke, bisa kita beli, ada PR berikutnya nih kalau misalnya bertransaksi dengan pemerintah nih, yaitu persoalannya adalah kadang-kadang modal dari para pelaku UMKM ini nggak terlalu kuat. Nah kuncinya dari kami hari ini Pemko Medan ini menerapkan kartu kredit pemerintah Mbak untuk para pelaku UMKM, karena kadang-kadang kita ngeklik. Ini kejadian di 2022 kemarin, kita ngeklik banyak-banyak para pelaku UMKM, misalnya contohnya yang produk makan minum, mereka nggak kuat modalnya rupanya. Iya. Nah ini kita hari ini sudah ada kartu kredit pemerintah, kartu kredit pemerintah kita sudah ada, jadi begitu diklik, begitu transaksi, pembayaran juga langsung masuk. Yang selama ini Oke, audionya hilang lagi Pak Bobi, nggak apa-apa, kita sambil perbaiki, memang kita sudah harus jeda, nanti bisa disambung lagi di segmen berikutnya. Segmen berikutnya terakhir, tadi sudah mulai disinggung oleh Pak Hendy, ada target ya yang diberikan oleh Presiden Jokowi, transaksi 500 triliun di e-katalog, lewat e-katalog pada 2023 dengan 5 juta produk, itu cara mewujudkannya seperti apa? Kami akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Oke, kita tiba di segmen terakhir. Pak Hendy, dari 80 triliun ini harus 500 triliun targetnya. Naik 600%. Bagaimana Pak mewujudkan itu? Iya, tapi kalau kita bicara rencana umum pengadaan dari APBN APBD memang jumlahnya masih sangat memungkinkan. Di tahun 2022 aja RUP itu ada 1.200 sekian triliun. Jadi Pak Presiden menaruh perhatian besar pada angka ini karena mampu mendongkrak ekonomi Indonesia kalau dilakukan dengan transparan, baik dan tepat. Maka dengan target 500 triliun ini kita akan menyasar nih ke arah proses pengadaan di pemerintah daerah maupun kementerian lembaga. Ada konstruksi, pengadaan, konsultan, serta jasa lainnya. Komponen terbesar memang di konstruksi. Ya. Kalau dari 1.200 sekian triliun itu, konstruksi mencapai angka hampir 30%. Nah sekarang ini bagaimana caranya kemudian kita geser yang biasanya pekerjaan konstruksi lewat lelang, lewat tender, ini bisa dipakai lewat model e-katalog. Mas Bobi tadi sudah jadi role model. Bagaimana Medan menerapkan untuk pengaspalan jalan, pembuatan talut dan lain-lain lewat jalur e-katalog. Bisa. Di Aceh ada pembangunan rumah tipe 36 dengan model katalog. Kemudian saya kemarin di pemerintah Kabupaten Blitar juga sudah menerapkan
pembangunan jalan maupun Yudit dan lain-lain dengan e-katalog. Memang konstruksi itu paling besar ya Pak? Artinya memang harus merubah kebiasaan dari model tender ke e-katalog itu. Saya rasa Pak Mendagri juga sudah kami sampaikan hal ini, beliau akan mengumpulkan teman-teman di daerah. Kita juga sudah koordinasi dengan Pak Luhut, beliau akan mengumpulkan kementerian lembaga, kita akan pertegas nanti dengan revisi Perpres yang kedua. Oke, terakhir untuk Mas Diko dan juga Mas Bobi, kita tahu bagaimana dampak e-katalog LKPP ini terhadap UMKM. Apalagi dukungan yang dibutuhkan dari LKPP untuk bisa meningkatkan Ya UMKM. sebenarnya kalau saya boleh bilang hari ini saya mengapresiasi ya karena di kepemimpinan Mas Hendy ini banyak sekali inovasi ya, seperti ada aplikasi helpdesk untuk memudahkan daerah ini untuk bisa mengakses LKPP secara cepat 24 jam. Dan ini juga merupakan sebuah terobosan yang memudahkan daerah untuk bisa terus meningkatkan e-katalog yang ada di daerah, khususnya di Kabupaten Kendal gitu. Jadi hari ini memang kita berproses semua. Saya rasa daerah juga tidak ada yang menolak terkait dengan program ini. Tinggal bagaimana percepatan ini kita bisa bersinergi. Harapannya tentunya nanti kita bisa menitipkan beberapa SDM kita di Kendal untuk bisa studi banding terus di LKPP agar percepatan ini bisa benar-benar konkret dan bisa sangat cepat ke depannya. Oke, terima kasih Mas Diko, dan terakhir untuk Pak Bobi juga dukungan yang dibutuhkan dari LKPP untuk bisa meningkatkan pertumbuhan UMKM dan meningkatkan lagi belanja transaksi di e-katalog LKPP seperti apa? Sepakat sama Mas Diko Mbak, kalau untuk LKPP, kalau bahasa mainnya udah mantap kali Mbak. Tinggal kalau mohon izin Mas, tadi mungkin kolaborasi LKPP dengan beberapa sektor, stakeholder yang lain tadi misalnya untuk bisa mendorong contohnya perbankan, bank-bank yang ada di daerah, untuk tadi misalnya untuk sistem kartu kredit pemerintah untuk mendorong masalah pembayaran dari pemerintah ke para pelaku UMKM. Yang kedua, mohon izin Mas, memang ini karena serentak semua, seluruh Indonesia, seluruh daerah saya rasa lagi menggiatkan untuk e-katalog. Sistemnya kadang-kadang sedikit agak ini apa namanya, antri untuk masuk etalase Mas, mohon izin, Mas Randy, yang terkadang sedikit kesulitan untuk masuk ke etalasenya, kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih. Ya, nyambung sebentar. Masuknya Telkom nanti di tahun ini akan bisa memperbaiki persoalan-persoalan teknis tadi. Supaya aksesnya bisa lebih cepat ya Pak. Oke, siap Mas Bobi, terima kasih. Terima kasih Kepala LKPP Pak Hendra Prihadi atau Pak Hendy, Bupati Kendal, Mas Diko, dan juga Wali Kota Medan, Pak Bobi yang sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan juga untuk pemerintah daerah lain untuk terus meningkatkan transaksinya di e-katalog, dan juga tentunya ini akan membawa manfaat yang begitu besar bagi sektor UMKM. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Time News hari ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan Kevin Ega mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.